Ledakan penularan virus COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda mampu diatasi. Rencana PPKM darurat pun kini dibahas untuk diterapkan di sejumlah provinsi. Di tengah kondisi darurat, sebagian masyarakat menggalang solidaritas untuk saling berbagi. Mengelak jatuh karena keterbatasan, masyarakat kini bergerak bahu-membahu mengalahkan pandemi. Lantas, bagaimana aksi di akar rumput untuk keluar dari keterpurukan pandemi? Inilah Satu Meja The Forum. Pandemi darurat, solidaritas menguat. Karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat. Nggak tahu nanti keputusannya apakah seminggu, apakah 2 minggu. Kegiatan distribusi bantuan dari komunitas Yakut Center Kabupaten Rembang. Saya secara pribadi karena saya anggota komunitas, jadi ikut nyengkuyung bantuan sosial ini. Juni 2021, tepat ulang tahun harian Kompas yang ke-56. Sebuah media yang selalu mengkomunikasikan harapan dan selalu mencari akar rumput yang selalu bersukarela kepada keadaan. Tema Satu Meja malam ini adalah pandemi darurat, solidaritas menguat. Kita akan menampilkan sejumlah tokoh-tokoh aktivis-aktivis kemanusiaan yang bergerak di akar rumput, bergotong royong untuk menanggulangi pandemi. Ada Mas Rifki, Koordinator Relawan Siaga Ambulan. Selamat malam, Mas Rifki. Ya, selamat malam. Ya, kemudian ada Mas Rimawan Pradiptyo, Inisiator Sambatan Jogja. Selamat malam, Mas Rimawan. Selamat malam. Ya, kemudian ada Mas Endri Sulistyo, Ketua Umum Gerakan Sejangkauan Tangan. Malam, Mas Endri. Selamat malam, Mas Budiman. Ya, kemudian ada Mbak Irma Hidayana, Inisiator Lapor COVID. Malam. Selamat malam, Mas. Dan kemudian ada kolega saya, wartawan senior di Harian Kompas, Ahmad Arif. Malam, Rif. Selamat malam, Mas. Oke, saya akan memulai diskusi terlebih dahulu dari Mas Rifki. Mas Rifki adalah koordinator relawan siaga ambulan yang menyiapkan ambulan. Mas Rifki, sebetulnya apa ini si bulan, relawan si bulan dalam konteks COVID ini apa yang dikerjakan oleh Anda sebetulnya? Baik, kita di Sibulan sendiri itu dari berbagai komunitas yang tergabung di dalam Siaga Ambulan Indonesia, yang memang kita membantu pasien-pasien yang memang kondisinya dari ekonomi menengah ke bawah. Oke. Dengan ambulan dengan fasilitas medis yang cukup lengkap. Itu kita antar jemput pasien dari rumah ke rumah sakit atau sebaliknya. Oke. Ya, dan kondisi COVID seperti ini kita juga turun untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena COVID untuk dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Itu yang ambulan yang sifatnya gratis diberikan Ya, kepada pemakai gitu? Betul, kita tidak bebankan biaya sama sekali. Tidak bebankan biaya sama sekali? Betul. Lalu ambulan itu ambulan dari siapa, Mas? Iya, jadi di dalam Sibulan itu banyak berbagai lembaga di dalamnya. Dari berbagai lembaga yang memang satu visi misi yang sama, kita tergabung semua dalam komunitas Sibulan. Lalu kita di dalam sana sudah tidak memandang lagi ini pasiennya dari ambulan apa. Yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya si pasien bisa kita bantu tersolusikan dalam segi pengantaran, seperti itu. Dan ini siapapun kalau kontak kepada si bulan membutuhkan ambulan dan kalau ambulannya ada pasti akan diberikan. Betul. Apapun agamanya, apapun sukunya. Apapun itu. Sehari berapa, Mas Rifki?
Kalau saya pribadi kurang lebih bisa sampai 3 pasien, 4 pasien, tergantung dari kebutuhan pasiennya. Kalau pengantaran pasien COVID mungkin bisa beberapa kali, tapi beberapa waktu belakangan ini kita agak kesulitan untuk mencari rumah sakit, yang akhirnya pasien itu tidak bisa kita bawa ke rumah sakit karena kondisi rumah sakit penuh, dan akhirnya kita membantu mencarikan kamar isolasi, kurang lebih seperti itu. Oh, mencarikan kamar isolasi juga? Iya, sempat beberapa kita carikan. Tapi saat ini kita sudah juga tidak bisa mencarikan lagi karena kondisi semuanya sudah full. Sudah full. Oke. Ya. Jadi persisnya kalau orang butuh ambulan gimana? Kontak kepada Anda gitu? Bisa menghubungi langsung ke lembaga masing-masing atau bisa langsung menghubungi komunitas Sibulan Indonesia. Oke. Baik, saya pindah ke Mas Rimawan Pradiptyo. Mas Rimawan ini sebagai seorang aktivis kemanusiaan dan juga dosen di UGM sebetulnya yang menginisiasi Sambatan Jogja. Mas, jadi apa kemudian yang dikerjakan oleh Sonjo di Jogja ini sebetulnya, Mas? Kami masuk di 3 sektor sekaligus, jadi kami mulai membangun Sonjo ini 24 Maret 2020. Dan kami awalnya itu adalah hanya fokus di ekonomi dan kesehatan, tapi kemudian bertambah juga ke sektor pendidikan. Nah, kalau kita lihat di Sonjo ini sudah ada 21 WA group, 20 WA group sekarang dengan programnya sekitar 22 program. Apa yang dikerjakan, Mas Rimawan? Bagaimana, Mas? Apa yang dikerjakan di Jogja itu? Banyak, Mas. Jadi kita menggalang misalkan donor untuk Sohibku, itu untuk donor konvalesen. Kami juga punya database untuk membantu rekan-rekan rumah sakit melakukan rujukan pasien antar rumah sakit. Kami buatkan sistem dengan cara yang sangat sederhana, menggunakan basisnya tetap WA Group. Kemudian kami juga mendorong, terutama sekarang adalah shelter, dan shelter ini kami sudah mendorong ke beberapa kota. Jadi kami juga memberikan BIMTEK atau bimbingan teknis terkait bagaimana cara membangun shelter itu. Sampai semalam rekan-rekan Bangkalan, Sumeneb, dan juga Karawang itu juga ikut dalam BIMTEK kami. Mas Rimawan, shelter itu untuk kepentingan apa? Jadi shelter ini adalah kalau kita untuk memisahkan antara orang yang sakit terpapar COVID dengan yang tidak terpapar COVID sebenarnya. Karena shelter desa itu untuk yang OTG, ya. Kemudian shelter kabupaten itu untuk yang bergejala ringan. Harapannya kemudian rumah sakit itu hanya ngurusi yang menengah sampai berat, sampai kritis. Karena kalau semuanya didiamkan, Mas, semua orang masuk ke rumah sakit overwhelmed. Rumah sakit kita pasti akan nggak kuat. Nah, inilah yang kemudian kita mendorong membuat shelter desa dan shelter kelurahan ataupun juga shelter kabupaten, bahkan sampai ke shelter padukuhan dan juga shelter pesantren. Itu artinya shelter itu seperti rumah singgah gitu ya? Ya, jadi kayak rumah singgah. Jadi di situ karena shelter itu karena semuanya orang di situ adalah sakit semua, ya sudah mereka tinggal di situ. Jadi jangan dibayangkan kayak rumah sakit ya. Jadi, ya, dan kemudian mereka bisa melakukan cek oximeter sendiri, suhu sendiri dan lain sebagainya, kemudian dilaporkan ke Nakes dan itu di-report dalam menggunakan WA Group begitu, dan itu dipantau oleh petugas kesehatan. Dan sebelum masuk ke situ mereka harus dilakukan triase dulu oleh rekan-rekan dari puskesmas, sehingga ngeling antara puskesmas dengan rumah sakit dan juga dengan shelter-shelter. Selain di Yogyakarta dan sekitarnya, Sonjo ini ada di mana, Mas Rimawan? Sonjo hanya ada di Jogja, Mas, karena kami fokusnya adalah menggunakan WA Group. Jadi kalau kami dibuka di daerah lain, ya WA Group saya sudah 20 mungkin jadi 100 nanti. Itu kesulitan. Ya, yang bisa kami lakukan kemudian adalah kami membangun WA Group bersama. Jadi misalkan ada perayongan Bandung Raya, itu antara rekan-rekan Bandung Raya dengan kami Sonjo. Kemudian juga ada Sambatan Lingkar Muria. Ini awalnya hanya Kudus saja, tapi kemudian rekan-rekan yang lain Pati, Demak dan lain sebagainya berkembang, sehingga kami menamakan Saliro atau Sambatan Lingkar Muria. Nah, ini balik lagi teman-teman dari Sonjo, kemudian kami menggandeng MCCC dan juga NU, kemudian dengan mereka yang ada di daerah-daerah itu. Kalau saya baca di pernyataan gerakan lembaga kemanusiaan DIY itu termasuk juga urusan pemakaman itu ditangani oleh kelompok lain ya, Mas Sonjo? Mas, ya, jadi gini, kalau pemakaman itu teman-teman MCCC dan teman-teman forum PRP yang menangani di lapangan. Okay. Kami di Sonjo itu sudah menyiapkan mekanisme materi training untuk pemulasaraan jenazah.
COVID. Itu kami memiliki training semacam itu. Jadi semuanya basisnya video, bisa di-download free, bisa dilihat, ada materinya PPT dan lain sebagainya. Dan jika diperlukan BIMTEK, feel free untuk kontak kami. Nanti kita siapkan BIMTEK menggunakan Zoom. Oke, Mas Trimawan, ini kan Anda ini kan seorang dokter ya, seorang ekonom di bisnis ya. Tiba-tiba Anda turun dari Menara Gading gitu, terus kemudian mengerjakan aksi-aksi solidaritas di lapangan. Apa yang menjadi motivasi Anda? Motivasi saya simpel. Jadi saya menggeluti bidang namanya game teori. Di dalam game teori kita selalu belajar tentang teknik perang. Dan saya terbiasa untuk berpikir dalam kondisi darurat. Sehingga saya terbiasa itu, dan kebetulan kalau kita lihat dari taktik perang, sebenarnya kemenangan perang sebagian besar itu ditentukan oleh logistik. Nah, di logistik saya banyak bekerja, sehingga saya memiliki skills itu, dan saya paham bagaimana berhubungan dengan masyarakat dari kalangan manapun, tidak ada masalah. Jadi kalau disonjo siapapun bisa ikut. Oke, baik. Saya pindah ke Mas Endri Sulistyo, Ketua Umum Gerakan Sejangkauan Tangan. Mas Endri, sebetulnya apa aktivitas yang dilakukan oleh Sejangkauan Tangan ini? Mengumpulkan sayuran, diberikan kepada orang-orang yang menjadi korban. Gitu gimana, Mas Endri? Ya, sebenarnya kami bermula itu ada di Jogja memang. Oh, Jogja juga? Awal tahun lalu, tepatnya di 8 April waktu itu, kami masih ingat ketika Ramadan, dengan seorang teman, namanya Mas Rafi, kami punya inisiatif bahwa masyarakat pasti kena terdampak, apalagi awal-awal munculnya pandemi kan pengetatannya jauh lebih ketat lagi, gitu. Sehingga beberapa warga terbatasi aksesnya. Maka waktu itu kami hanya menyediakan beberapa hal, iuran semampunya untuk bisa mencantelkan sayuran di pagar, gitu. Dan semua orang yang aksesnya mudah didapat oleh masyarakat, silakan diambil seperlunya, gitu. Dan kami selalu menggunakan berbagi semampunya, mengambil seperlunya. Ditaruh di mana, Mas Endri, sayuran-sayuran itu ditaruh di rumah-rumah orang yang terpapar COVID atau gimana? Tidak, kita taruh di tempat-tempat yang strategis. Biasanya di perempatan jalan atau di pertigaan, yang semua warga bisa melihat itu. Dan ini sekaligus mengedukasi warga bahwa ketika pandemi itu melanda, semua orang jadi butuh. Tetapi ketika mereka merasa bahwa ada orang yang lebih butuh, pasti mereka tidak akan mengambil itu. Dan gerakan ini terus berlangsung, baru sebulan berjalan, kemudian teman-teman di daerah lain itu tertarik dan bersedia untuk melakukan hal yang sama. Sehingga baru sebulan di 8 Mei kami menyatakan bahwa Sejangkauan Tangan itu sudah Indonesia. Karena hingga saat ini sudah meliputi di Jawa Barat, Kalimantan Timur, ada di Jogja, ada di Jawa Tengah. Gitu. Itu sayuran-sayuran dibeli oleh siapa, Mas Endri? Uangnya dari mana itu? Nah, ini yang menarik dari Sejangkauan Tangan. Kenapa sayur? Itu yang jadi pertanyaan beberapa kali kami harus berhadapan dengan besar. Kenapa sayur sih? Sayur bagi kami adalah 3 hal. Pertama adalah murah, mudah, dan nilai nutrisinya itu sangat tinggi. Ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat ketika menghadapi pandemi. Awal di Jogja dulu, ketika Jogja kasarnya di lockdown, semua aktivitas dibatasi, petani sayur yang ada di Muntilan, di lereng Merapi itu, hasil panennya berlimpah, tetapi tidak diterima oleh pasar. Karena restoran tutup, hotel tutup, pasar dibatasi. Beberapa justru terbuang. Kami punya inisiatif untuk langsung ke hulu itu, berkoordinasi dengan masyarakat, membeli sayuran dari petani. Iya, membeli. Uang dari siapa? Uang yang sampai hari ini, itu adalah justru partisipasi murni dari masyarakat. Partisipasi murni? Iya, masyarakat berdonasi langsung kepada kami. Kami hanya buka rekening, dan sampai hari ini apa yang kami lakukan hanya melalui sosial media. Dan satu hal yang membanggakan kami, karena kami punya teman-teman yang luar biasa, sampai hari ini setahun lebih, hampir 250.000 paket sayuran sudah kami distribusikan di beberapa daerah. 250.000 paket sayuran? Iya, satu kresek seperti itu. Jadi itu isinya bisa bermacam-macam. Bisa ada yang memberikan menu, per menu mulai sayur asem, ada sayur bening, tetapi ada juga yang berdasarkan oh iya, kita sedang berlimpah tentang bayam, maka bayam itu kita cantelkan, atau tomat dan sebagainya. Bayangkan Pak Budiman, kalau sayur itu satu paket itu 5.000, kami sudah lebih dari 250 lah. Kalau 200.000 saja, berarti kami itu sudah mengelola partisipasi publik, dananya hampir sekitar 1 miliar. 1 miliar selama? 1 tahun ini. 1 tahun 1 miliar? Dari berapa donatur itu? Itu tidak dalam bentuk gelondongan besar, tapi
setiap kali kita mau distribusi, itu ada saja orang-orang baik yang menurut bahasa kami itu orang-orang baik yang selalu Orang-orang baik ya? Iya, 50.000, 100.000, bahkan 10.000 pun ada. Orang berjalan nitip, memberikan karena ada cantelan di depan posko kami, orang hanya datang tidak mengambil, memberikan itu kepada kami. Nah, hal-hal begini ini yang terjadi di beberapa daerah. Dan sekarang Anda domisilinya di Kalimantan ya? Di Kalimantan. Nah, ini juga perlu kami sampaikan yang menarik dari sejauhan tangan adalah saya sendiri tidak pernah bertemu dengan teman-teman. Tidak pernah bertemu? Iya, kami hanya menggunakan sosial media untuk berkoordinasi. Jadi kami seringkali ber-WA-an, seringkali teleponan gitu. Karena yang lupa kami sampaikan, Pak Budiman, sejauhan tangan itu bukan orang-orang hebat. Kami terdiri daripada ibu rumah tangga, ada pekerja buruh harian, tukang bangunan ada, buruh, tukang tempe, ada mahasiswa, ada guru, ada dosen. Jadi lintas profesi, lintas religi juga gitu. Baik. Bukan ada orang-orang hebat di situ gitu. Oke, saya pindah ke Mbak Irma dari Lapor Covid. Mbak Irma, ini kan banyak Lapor Covid memilih untuk informasi dan data-data soal COVID dan kemudian didiseminasikan kepada masyarakat. Sebetulnya apa? Mengapa strategi data dan informasi ini yang disampaikan, tapi jawaban Mbak Irma setelah jeda berikut ini.